Halo semua. Pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari banyak pengunjung yang bertanya tentang Eli Eli lama sabachthani. Kita mulai aja ya. Di dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34, tercatat bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Banyak saudara-saudara Kristen yang belum tahu kenapa Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani. Dan biasanya ayat ini dipakai oleh umat Muslim untuk berkata bahwa Yesus berseru kepada Allah yang di Al-Quran. Karena di dalam Alkitab terjemahan Lai, tertulis bahwa Eli Eli lama sabachthani artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, yang pertama ingin saya jelaskan adalah jika teman-teman ketemu dengan umat Muslim yang berkata bahwa Yesus berseru kepada Allah yang di Al-Quran ketika disalibkan, teman-teman harus tahu bahwa orang itu sedang berdusta. Sebab Al-Quran membantah bahwa Yesus disalibkan. Dengan membantah bahwa Yesus disalibkan, maka secara otomatis membantah bahwa Yesus berseru kepada Allah ketika Yesus disalibkan. Karena menurut Al-Quran peristiwa Eli Eli lama sabachthani tidak pernah terjadi. Oke? Supaya lebih jelas, kita baca Matius 27 ayat 46 di dalam bahasa aslinya dari website Open Biblica ya. Di dalam bahasa aslinya tertulis seperti ini. Peri deten enatin horan eboisen, ho Yesus phone megale legon, Eloi Eloi lema sabachthani. Tot estin, temau ina time ekatelipes. Kita lihat di sini tidak ada kata Allah ya. Adanya kata Eloi dari bahasa Aramik dan kata te dari bahasa Yunani yang artinya sama. Bahasa Inggrisnya adalah God. Bahasa Arabnya adalah ilah. Bahasa Indonesianya harusnya dewa. Kalau teman-teman bingung kenapa saya menggunakan kata dewa, bukan kata Allah atau Tuhan, silakan lihat penjelasannya di playlist studi kata yang ada di channel ini ya. Intinya, Allah yang di dalam Alkitab bukan nama, tetapi kata yang artinya sama dengan dewa, dewata. Nggak lebih, nggak kurang. Sama. Oke? Jadi di dalam Matius tanpa ragi diterjemahkan begini. Kemudian sekitar jam ke-9 dalam kurung 3 sore. Jam yang digunakan oleh orang-orang pada zaman itu berbeda dengan jam yang kita gunakan sekarang. Di dalam bahasa aslinya tertulis jam ke-9. Jam ke-9 pada zaman itu adalah jam 3 sore pada zaman sekarang. Yesus berseru dengan suara yang besar, Eloi Eloi lema sabachthani, yang artinya adalah, Dewaku, Dewaku, supaya apa kamu meninggalkan aku? Jadi yang pertama jelas ya, Yesus bukan berseru kepada Allah yang di Al-Quran. Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa Yesus berseru seperti itu, saya ingin mengajak teman-teman semua membaca satu ayat sesudahnya. Matius 27 ayat 47, di situ tertulis bahwa orang-orang yang melihat Yesus berseru Eloi Eloi lema sabachthani menyangka bahwa Yesus memanggil Elia. Kenapa mereka menyangka Yesus memanggil Elia? Karena mereka berbahasa Yunani. Mereka sudah tidak mengerti bahasa Aram atau Ibrani. Nah, kenapa Yesus berseru Eloi Eloi lema sabachthani? Karena Yesus menyatakan bahwa dia menggenapi nubuat, ramalan tentang Mesias yang ada di dalam Mazmur 22. Karena Mazmur 22 ada 31 pasal, jadi saya bacakan poin-poinnya aja ya. Silakan baca sendiri keseluruhan Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 2 di dalam bahasa Ibrani yang ada di openbiblica.com tertulis seperti ini. Eli Eli lama azafetani, Ravo misfati divere sagati. Kita lihat di sini gak ada kata Allah juga ya di dalam bahasa aslinya. Jadi ingat ya, kata Allah yang ada di dalam Alkitab terjemahan Lai hanya kata biasa yang artinya dewa, dewata. Oke?
Mazmur 22 ayat 1b Alkitab terjemahan lain tertulis seperti ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi jelas ya, Mazmur 22 ayat 1b ini sudah digenapi di dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 yang tadi kita baca. Kita lanjut di dalam Mazmur 22 ayat 7-8 tertulis seperti ini. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Nah, Mazmur 22 ayat 7-8 ini sudah digenapi di dalam Matius 27 ayat 41-43. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jelas ya? Sekarang kita baca Mazmur 22 ayat 16-18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur 22 ayat 16-18 ini sudah digenapi Yesus di dalam Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Jadi jelas ya, Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani bukan karena Yesus memanggil Allah yang di Al-Quran, juga bukan memanggil Elia. Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani karena Yesus sedang menegaskan bahwa dia sudah memenuhi nubuat yang ada di dalam Mazmur 22. Apakah cuma itu doang yang digenapi Yesus? Tadi Eli Eli lama sabachthani tertulis di dalam Matius 27 ayat 46 kan ya? Kita sudah lihat penggenapan nubuat yang ada di beberapa ayat sebelumnya. Sekarang, kita lihat penggenapan nubuat yang ada di ayat sesudahnya. Matius 27 ayat 48. Dan segera datanglah seorang dari mereka, mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberikan Yesus minum. Sekarang kita baca nubuatnya yang ada di dalam Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi saya mau jelaskan ke teman-teman begini. Semua yang dilakukan oleh Yesus di dunia sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, karena di dalam video ini nggak mungkin saya bacakan ratusan nubuat tentang Yesus yang ada di dalam perjanjian lama, jadi saya kasih satu contoh aja ya. Yuk kita baca bersama Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Apakah sudah dinubuatkan juga? Iya. Di dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 23, Matius 20 ayat 19, Yesus berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam Matius 12 ayat 40, Yesus berkata, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Silakan baca sendiri kitab Yunus ya. Jadi jelas ya, semua yang dilakukan oleh Yesus sudah dinubuatkan, sudah diramalkan ratusan tahun sebelumnya, termasuk detail peristiwa kematiannya di salib dan kebangkitannya. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang berkata bahwa Nabi Isa tidak mati disalibkan? Itu karena Isa yang ada di Al-Quran bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Isa yang ada di dalam Al-Quran lahirnya di bawah pohon korma. Yesus yang ada di Alkitab lahirnya di kandang domba. Jadi jelas ya, dari kelahirannya aja udah terlihat bahwa Isa yang ada di Al-Quran bukan Yesus Kristus yang di Alkitab. Isa yang ada di Al-Quran seharusnya disalibkan, tetapi tidak disalibkan karena ada orang yang menggantikan dia. Isa yang di Al-Quran itu mirip seperti Yesus Barabas yang ada di Alkitab, yang seharusnya disalibkan tetapi tidak disalibkan karena ada Yesus Kristus yang menggantikan dia. Eli Eli lama sabaktani sebenarnya adalah sindiran buat kita. Kita adalah para Yesus Barabas
kita adalah para bajingan yang seharusnya disalibkan. Tetapi Yesus Kristus yang disalibkan menggantikan kita. Kita ini adalah penggenapan nubuat tentang anak Abraham yang seharusnya disembelih. Anak Abraham yang seharusnya disembelih nggak jadi disembelih karena Tuhan yang menyediakan kurban penggantinya. Bukan Abraham yang menyediakan kurban sebagai pengganti anaknya, tetapi Tuhan yang menyediakan kurban pengganti bagi anak Abraham. Yesus Kristus adalah kurban dari Tuhan yang disembelih untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya disembelih. Dengan menerima Yesus sebagai kurban yang menggantikan kita, kita adalah anak-anak Abraham yang tidak jadi disembelih. Nah, bagaimana jika kita menolak Yesus sebagai kurban yang disembelih menggantikan kita? Pertanyaan ini sama seperti bagaimana kalau pada waktu itu Abraham menolak kurban pengganti yang dari Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ya, anaknya disembelih. Begitu juga yang akan terjadi jika kita menolak Yesus sebagai kurban yang dihukum bagi kita. Ya, kita yang akan dihukum selamanya karena dosa kita sendiri. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kita udah tahu kenapa Yesus berseru Eli Eli lama sabaktani. Karena dia menyatakan bahwa dia menggenapi nubuat. Dan sekarang kita udah tahu jawaban kenapa keilahian Yesus meninggalkan dia. Karena dosa-dosa kita. Jadi sekarang saya mau balik bertanya kepada kamu. Kamu mau menerima Yesus sebagai kurban yang dihukum untuk menggantikan kamu? Atau kamu mau kamu sendiri yang dihukum karena dosa-dosa kamu? Bagaimana? Sekarang kamu mau yang mana? Nah, kalau kamu mau menerima Yesus sebagai kurban yang menggantikan kamu, ikuti doa ini sekarang ya. Yesus, terima kasih atas pengorbananmu untukku. Sekarang aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Amin. Besok, kamu cari gereja untuk dibaptis ya. Dan jangan lupa mulai baca Alkitab dari Matius. Cari tahu apa yang Yesus mau katakan kepada kamu secara pribadi. Selamat buat kamu yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Nanti kita akan bangkit dari kematian, dan kita akan bersama-sama menyongsong Raja kita, Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.坦然无惧，我来到施恩的宝座前，将你的名所当得的荣耀归给你。凡亲近你的必须借着血的献祭，你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的剑，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你向我扬脸，安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我性命，至高者你建立我心。
Yeah, come on。坦然无惧，我来到世人的宝座前，将你的名所当的荣耀归给你，翻亲近你的必须，借着血的献祭。你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的天，慈爱和怜悯，你却倾听我的声音。主，你向我仰脸，安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我心灵，至高者，你建立我心。诸神之中，谁能与你相比？你的作为也无可比。主，你向我仰脸，安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我心灵，至高者，你建立